Today we will continue our topic. Please take your book Bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar tentang membuat laporan tentang benda. Nah, please open your book page 22. Please open your book page 22. Buka bukunya halaman 22. Oke, kita mau belajar tentang apa ya itu laporan. Jadi laporan itu adalah sesuatu yang disampaikan berdasarkan hasil kegiatan. Jadi, kita bisa mendapatkan atau membuat suatu laporan jika kita sudah melakukan suatu kegiatan ataupun aktivitas. Jadi, laporan itu ada dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, laporan secara lisan. Artinya, laporannya disampaikan dengan cara diucapkan saja. Yang kedua, laporan secara tulisan yang artinya hasil laporannya harus kita tulis di kertas atau di buku. Jadi, for example, misalnya Cosmos mau mengamati benda-benda yang ada di dalam rumah. Nah, Cosmos mau membuat laporan tentang benda-benda yang ada di rumah. Jadi, untuk mendapatkan hasil laporannya, kamu harus melakukan pengamatan dan mengamati semua benda-benda yang ada di rumah kamu. Nah, hasil pengamatan kamu itulah yang disebut dengan laporan. Kamu bisa menyampaikan laporan dalam bentuk lisan dan juga bisa dalam bentuk tulisan. Oke? Nah, ada beberapa bagian laporan. Ini tetap di halaman 22 ya. Oke, the first one is nama kegiatan. Jadi, jika kita mau menulis suatu laporan, kita harus tahu apa nama kegiatannya. The second one is objek kegiatan. Nah, objek kegiatan itu maksudnya apa yang mau kita amati, oke? Next, tempat kegiatan. Tadi nama kegiatannya kita harus tahu, misalnya mengamati benda-benda padat yang ada di rumah. Lalu objek kegiatannya pastinya di rumah. Tempat kegiatannya khususnya di mana? Di rumah itu kan bisa di dapur, bisa di ruang tamu, bisa di kamar mandi. Kamu harus buat perincian atau nama tempat kegiatannya lebih khusus lagi, lebih mendetail. The next one, waktu kegiatan. Nah, kapan ini kamu melakukan pengamatan supaya bisa mendapatkan laporan? Bisa saja jam 8 pagi, jam 1 siang, atau jam 7 malam. Nah, hasil kegiatan. Nah, jadi kalau kita membuat laporan itu harus ada 5 hal ini. Ini adalah 5 hal penting. Nama kegiatan, objek kegiatan, tempat kegiatan, waktu kegiatan, dan hasil kegiatan. Nah, you can open your book page 23. Yuk, open your book page 23. Nah, ini dia contoh laporan hasil kegiatan. This is I screenshot from our book Bahasa Indonesia. Jadi ini contohnya ada di buku kamu di halaman 23. Kamu bisa perhatikan. Jadi ini dia tadi, nama kegiatan. Contohnya mengamati benda-benda. Ini contohnya Miss Pita ambil dari buku, yaitu mengamati benda-benda di taman bermain. Lalu objek kegiatannya pasti taman bermain, karena kita mau melakukan pengamatan benda di taman bermain. Tempat kegiatan, kamu bisa tuliskan nama jalannya secara lengkap. Waktu kegiatan, boleh ditulis hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Jika kamu ingin juga bisa dituliskan waktunya. Hasil kegiatan. Nah, kalau kita membuat suatu hasil kegiatan, kita harus tuliskan beberapa kalimat. Contohnya seperti di buku kamu halaman 23. Pada pukul 4 sore saya mengamati sebuah taman bermain. Taman itu berada di dekat rumah saya. Saya melihat teman-teman sedang melakukan kegiatan di sana. Ada yang bermain bola, ada yang membaca, ada juga anak yang sedang menggambar. Saya melihat banyak benda di sana. Berikut adalah tabel laporan kegiatan mengamati benda-benda di taman bermain. Nah, biasanya hasil kegiatan itu bisa kamu tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, kalau membuat tabelnya, kamu tuliskan yang pertama, ada berapa banyak jenis benda yang kamu amati. Kalau di contoh ini ada 4. Lalu tuliskan nama bendanya. Lalu tuliskan atau gambarkan. Kamu bisa gambar sendiri. Lalu tuliskan bentuk bendanya seperti apa. Apakah bulat, persegi panjang, kerucut, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah warna. Nah, remember ya. Masih ingat kan ketika kita belajar tentang wujud benda? Nah, ketika kita ingin menjelaskan tentang suatu benda, kita harus jelaskan nama benda, gambar, bentuk, warna, dan juga kegunaan. Nah, jadi jika kamu ingin membuat suatu
Hasil kegiatan menuliskan suatu laporan harus ada 5 hal penting ini. Nama bendanya apa? Gambarnya kamu gambarkan sendiri. Jika kamu ingin print juga bisa, tapi kalau ingin gambar sendiri it's okay. Lalu bentuknya seperti apa Cosmos? Lalu warnanya dan kegunaannya apa? Nah, this is you have assignment, kamu punya tugas. Jadi tugasnya ini adalah membuat laporan kegiatan benda-benda di rumah. Kamu kerjakan di buku latihan. You do on your exercise book. Miss Pita repeat. You do on your exercise book. Kamu kerjakan di buku latihan. Ini adalah format tabelnya yang harus kamu buat. Jadi nanti kamu harus mengamati benda-benda di rumah. Di sini Miss Pita buat tabelnya sampai nomor 5. Artinya harus ada 5 benda yang kamu amati di rumah. Di rumah kamu ya, kerjakan di buku latihan ya Cosmos. Nah, nanti di buku latihan kamu buat tabelnya menggunakan penggaris. You use your ruler. Nah, buat seperti yang Miss Pita buat di slide ini. Pertama buat nomor, lalu gambar benda. Gambar dulu bendanya. Setelah kamu gambar, tuliskan nama bendanya. Tuliskan bentuknya, warnanya, dan kegunaannya. Kamu kerjakan di buku latihan, buat tabelnya pakai penggaris kamu. 5 benda, oke Cosmos? Jadi nanti setelah kamu selesai, for the next week, kita akan kumpulkan tugas kamu ini ke sekolah. Oke Cosmos? Thank you.